Seorang gadis miskin pergi ke wawancara kerja membawa CV ibunya yang sakit dan berkata dengan suara pelan dan nada sedih, "Ibu saya sedang dirawat di rumah sakit, jadi saya datang menggantikannya." Apa yang dilakukan sang miliuner setelah itu mengejutkan semua orang. Jika cerita ini menarik bagi Anda, jangan lupa berlangganan saluran kami dan beritahu kami dari kota mana Anda menonton kami. Lanjutkan. Pagi itu, Gedung Garuda Nusantara Corporation yang menjulang tinggi di pusat Jakarta terlihat mengintimidasi bagi siapapun, apalagi bagi seorang gadis kecil berusia 7 tahun yang berdiri di depannya. Sita Pratiwi mengeratkan pegangannya pada tas kerja kulit tua yang tampak kebesaran di tangannya yang mungil. Dengan menghirup napas dalam-dalam, dia melangkah masuk ke dalam lobi yang megah berkilau dengan marmer dan kaca. Resepsionis muda bernama Melati menatap heran ketika Sita mendekati mejanya. Seragam sekolah dasar gadis itu kontras dengan pakaian formal para eksekutif yang berlalu lalang. "Permisi, Kak." Suara Sita terdengar jernih dan mengejutkan karena keberaniannya. "Saya ingin bertemu dengan Bapak Direktur Utama. Saya datang untuk wawancara kerja." Melati nyaris tersedak minumannya. "Adik kecil, kamu pasti tersesat. Di mana orang tuamu?" "Saya tidak tersesat," jawab Sita tenang. "Ibu saya, Dewi Pratiwi, seharusnya datang untuk wawancara sebagai manajer pengembangan sumber daya manusia hari ini jam 9 pagi. Tapi semalam ibu harus dirawat di rumah sakit karena pneumonia parah. Saya datang menggantikannya karena kami sangat membutuhkan pekerjaan ini." Beberapa karyawan mulai memperhatikan, berbisik, dan tertawa kecil. Sita tidak mempedulikan mereka. Dengan gestur yang mengejutkan, dia membuka tas kerja dan mengeluarkan map berisi CV dan sertifikat ibunya. Semuanya tersusun rapi. "Ini dokumen ibu saya. Beliau lulusan terbaik Universitas Indonesia, punya pengalaman 10 tahun di bidang SDM, dan memenangkan penghargaan nasional untuk program pengembangan karyawan di tempat kerjanya yang lama." Ketika Melati hendak memanggil keamanan, sebuah suara berat dan tegas terdengar dari belakang. "Apa yang terjadi di sini?" Semua mata beralih ke sosok tinggi, Bapak Bayu Wicaksana, Direktur Utama Garuda Nusantara Corp. Pria berusia 45 tahun itu terkenal dengan ketajaman bisnisnya, sikap dingin, dan reputasi tanpa kompromi. Jejak rambutnya yang mulai, keperakan di sisi menambah aura wibawanya. Melati segera berdiri. "Maaf Pak, ada anak kecil yang tersesat. Saya akan memanggil keamanan untuk..." "Saya tidak tersesat," potong Sita. Kali ini langsung menatap mata Pak Bayu. "Saya Sita Pratiwi. Ibu saya Dewi Pratiwi seharusnya diwawancarai oleh Bapak hari ini untuk posisi manajer SDM. Tapi Ibu sedang sakit keras di rumah sakit. Saya datang menggantikannya karena kami sangat membutuhkan pekerjaan ini, terutama untuk asuransi kesehatannya." Keheningan menyelimuti lobi. Beberapa eksekutif yang lewat berhenti untuk menyaksikan. Bayu Wicaksana menatap gadis kecil itu dengan penuh perhatian, sesuatu yang jarang dilakukannya terhadap siapapun dalam beberapa tahun terakhir. "Kamu datang sendirian dari rumah sakit ke sini?" tanyanya. "Ya Pak, naik Transjakarta. Saya sudah hafal rutenya karena sering ikut ibu pergi kerja." Bayu menatap Sita lebih lama, kemudian sesuatu yang tidak terduga terjadi. Ekspresinya yang biasanya kaku sedikit melembut. "Ikut saya ke kantor." Melati dan para karyawan saling memandang tidak percaya. Bagi mereka yang telah bekerja bertahun-tahun di bawah kepemimpinan Bayu Wicaksana, ini adalah pemandangan yang sangat tidak biasa. Pria itu hampir tidak pernah menunjukkan ketertarikan personal terhadap siapapun, apalagi pada seorang anak kecil. Di dalam lift pribadi menuju lantai 30, Sita berdiri tegak dengan map di tangannya. Bayu sesekali melirik gadis itu dari sudut matanya. Ada sesuatu yang berbeda, sesuatu yang membuatnya teringat akan masa lalunya sendiri. "Jadi, apa yang akan kamu lakukan di kantorku?" tanya Bayu. "Saya akan mempresentasikan kualifikasi ibu saya, seperti yang akan dilakukannya jika beliau hadir," jawab Sita dengan keyakinan yang mengejutkan. Sesampainya di kantor mewah dengan pemandangan panoramik kota Jakarta, Bayu mempersilakan Sita duduk di kursi yang biasanya diduduki oleh para eksekutif dan petinggi perusahaan. "Silakan mulai presentasimu," kata Bayu setengah menguji, setengah penasaran.
Dengan ketenangan yang tidak biasa untuk anak seusianya, Sita membuka map dan mulai menjelaskan latar belakang pendidikan ibunya, pengalamannya, pencapaiannya, dan visinya untuk Departemen SDM. Dia bahkan menunjukkan program-program inovatif yang dirancang ibunya di tempat kerja sebelumnya, lengkap dengan statistik peningkatan produktivitas dan retensi karyawan. Ibu saya percaya bahwa karyawan yang bahagia adalah karyawan yang produktif, Pak, dan kebahagiaan itu termasuk keseimbangan antara pekerjaan dan keluarga. Bayu mendengarkan dengan seksama, terkesima, bukan hanya oleh kemampuan Sita dalam mempresentasikan materi kompleks, tapi juga oleh kemiripan cara bicaranya dengan seseorang dari masa lalunya. "Berapa umurmu, Sita?" tanya Bayu di akhir presentasi. 7 tahun, Pak. Akan 8 bulan depan. Dan kamu sudah bisa berbicara seperti ini tentang manajemen SDM. Sita tersenyum kecil. "Ibu sering berlatih presentasi denganku. Kadang saya jadi audiens, kadang saya jadi pewawancara. Ibu bilang itu cara terbaik untuk mengingat materinya." Bayu terdiam, menatap jauh keluar jendela ke arah gedung-gedung pencakar langit Jakarta. Suatu kenangan yang telah lama dikuburnya perlahan muncul kembali ke permukaan. "Sita, di mana ibumu dirawat?" "Autis UP Cipto Mangunkusumo, Pak. Bangsal penyakit dalam lantai 3. Keputusan itu datang begitu saja. Sesuatu yang tidak pernah dilakukan Bayu sebelumnya dalam karirnya yang terstruktur dan terencana. "Batalkan semua janji saya hari ini," perintahnya, melalui interkom kepada sekretarisnya, Ratna, yang langsung terkejut di seberang sana. "Tapi Pak, ada rapat Dewan Direksi jam 11 dan..." "Batalkan semuanya. Katakan saya ada urusan mendesak." Mengabaikan keterkejutan sekretarisnya, Bayu mengambil jasnya dan menoleh pada Sita. "Ayo kita pergi menemui ibumu sekarang." Dalam perjalanan menuju rumah sakit dengan mobil mewahnya, Bayu sesekali melirik Sita yang duduk dengan tenang di kursi belakang. Gadis itu terlihat dewasa melampaui usianya, dengan mata yang memancarkan kecerdasan dan keteguhan hati. "Sudah berapa lama ibumu sakit?" tanya Bayu, memecah keheningan. "Sebenarnya sudah beberapa minggu, Pak. Tapi ibu terus bekerja, paruh waktu sebagai konsultan online. Karena kami butuh uang untuk sewa rumah dan biaya sekolah saya. Semalam kondisinya memburuk, sesak napas, dan harus dibawa ke UGD." Bayu mendengarkan dengan ekspresi yang sulit dibaca. Di balik wajah tegasnya, ada gejolak emosi yang tidak terlihat oleh Sita. "Bagaimana dengan ayahmu?" Sita menggeleng pelan. "Ayah pergi ketika saya masih bayi. Sejak itu hanya ada saya dan ibu." Jawaban itu seperti menusuk sesuatu dalam diri Bayu. Tanpa disadari, tangannya menggenggam setir lebih erat. Sesampainya di rumah sakit, mereka bergegas menuju bangsal tempat Dewi Pratiwi dirawat. Ketika memasuki ruangan, Bayu melihat seorang wanita berusia awal 30-an terbaring lemah dengan selang oksigen, namun tetap memancarkan kecantikan dan kecerdasan dari matanya yang kini melebar melihat putrinya datang bersama seorang pria asing berjas mahal. "Sita, apa yang..." Dewi berusaha bangun, terkejut dan bingung. "Ibu ini Pak Bayu Wicaksana, Direktur Utama Garuda Nusantara." Sita memperkenalkan dengan bangga. "Saya pergi ke kantornya untuk wawancara ibu dan beliau ingin bertemu ibu langsung." Wajah Dewi memucat, campuran antara malu, terkejut dan tidak percaya. "Ya Tuhan, Sita, apa yang sudah kamu lakukan?" "Pak Bayu, saya mohon maaf atas kelancangan anak saya. Dia..." "Putri Anda luar biasa, Bu Dewi," potong Bayu dengan nada yang lebih lembut dari biasanya. "Dia mempresentasikan kualifikasi Anda dengan sangat profesional. Saya terkesan." Dewi menatap Bayu dengan campuran rasa tidak percaya dan harapan yang tipis. Di dalam hatinya, dia tahu bahwa momen ini mungkin akan mengubah kehidupan mereka selamanya. Entah menjadi lebih baik atau lebih buruk. Dewi Pratiwi berusaha memperbaiki posisi duduknya di ranjang rumah sakit, tangannya dengan gugup merapikan rambut yang terurai. Tidak pernah dalam mimpinya yang paling liar dia membayangkan akan bertemu calon atasannya dalam kondisi seperti ini, dengan pakaian rumah sakit dan selang oksigen. "Saya tidak tahu harus berkata apa, Pak Bayu. Ini sangat tidak profesional. Saya benar-benar minta maaf atas ketidaknyamanan ini," ucap Dewi dengan suara serak. Bayu mengangkat tangannya,
menghentikan permintaan maaf Dewi. Tidak perlu meminta maaf. Justru saya yang ingin mengetahui lebih banyak tentang Anda dan putri Anda yang luar biasa ini. Selama 1 jam berikutnya mereka berbincang di ruangan rumah sakit itu. Dewi menceritakan perjalanan karirnya yang cemerlang, namun terhambat sejak menjadi ibu tunggal. Meskipun dengan kualifikasi tinggi, gelar magister, dan pengalaman yang mumpuni, dia terus-menerus menghadapi penolakan halus dalam wawancara kerja. Mereka tidak pernah mengatakannya secara langsung, Pak. Jelas Dewi sambil sesekali terbatuk. Tapi saya bisa melihat keraguan di mata mereka ketika saya menyebutkan bahwa saya ibu tunggal. Pertanyaan berikutnya selalu tentang bagaimana jika anak Anda sakit, atau siapa yang akan menjaga putri Anda saat lembur. Sita, yang duduk di kursi samping ranjang ibunya, menggenggam tangan Dewi dengan protektif. Ibu selalu menemukan cara, Pak. Dia punya rencana cadangan untuk semuanya. Bayu menatap interaksi ibu dan anak itu dengan perhatian mendalam. Saya yakin begitu, gumamnya, lebih kepada dirinya sendiri. Kalau boleh tahu bagaimana Anda bisa terkena pneumonia separah ini? Tanya Bayu. Dewi tersenyum lemah. Kelebihan kerja, kurang istirahat, dan sistem imun yang melemah. Beberapa minggu terakhir saya mengambil 3 pekerjaan freelance, sekaligus untuk membayar sewa dan menabung untuk pendidikan Sita. Sepertinya tubuh saya akhirnya menyerah. Bayu melirik papan rekam medis yang tergantung di ujung ranjang, kemudian ke sekeliling ruangan kelas 2 yang sederhana. Bagaimana dengan asuransi kesehatan Anda? Dewi menggeleng pelan. Habis masa berlakunya 3 bulan lalu, saat kontrak kerja terakhir, saya berakhir. Kami menggunakan tabungan untuk biaya rumah sakit ini. Tanpa banyak bicara, Bayu mengeluarkan ponselnya dan menghubungi seseorang. Ratna, hubungi bagian administrasi RSUP Cipto Mangunkusumo. Saya ingin semua biaya pengobatan Bu Dewi Pratiwi ditanggung oleh perusahaan dan pindahkan beliau ke ruang VIP secepatnya. Ya, atas nama saya pribadi dulu. Dewi terkesiap. Pak Bayu, tidak perlu. Anggap saja ini sebagai bagian dari paket kompensasi Anda. Potong Bayu dengan nada yang tidak menerima penolakan. Saya memutuskan untuk menawarkan Anda posisi itu. Kita bisa mendiskusikan detailnya setelah Anda sembuh total. Air mata menggenang di mata Dewi. Saya tidak tahu harus berterima kasih seperti apa. Cukup dengan membaik dan segera bergabung dengan tim kami, jawab Bayu singkat, meskipun ada kelembutan dalam suaranya yang jarang terdengar. Saat perawat datang untuk memindahkan Dewi ke ruangan VIP, Bayu mengajak Sita ke kafetaria rumah sakit. Dia membeli es krim untuk gadis itu dan secangkir kopi untuk dirinya sendiri. Jadi Sita, apakah kamu selalu sepemberani ini? Tanya Bayu sambil mengamati gadis kecil yang menikmati es krimnya dengan tenang. Tidak selalu, Pak, tapi Ibu mengajarkan bahwa ketika kita benar-benar membutuhkan sesuatu, kita harus berani mencobanya. Kata Ibu, takut boleh ada, tapi jangan sampai takut itu menghentikanmu. Bayu tersenyum tipis. Ibumu wanita yang bijak. Bapak sendiri, kenapa belum punya anak? Tanya Sita dengan kepolosan khas anak-anak. Membuat Bayu tersedak kopinya. Hening sejenak, Bayu menatap jauh keluar jendela, ke arah langit Jakarta yang tertutup awan kelabu. Saya pernah punya keluarga, jawabnya akhirnya, suaranya hampir berbisik. Dulu, Sita, dengan kecerdasan emosional yang tidak lazim untuk anak seusianya, tidak melanjutkan pertanyaan itu. Sebaliknya, dia mengalihkan topik. Pak Bayu tahu tidak, ibu saya punya ide bagus tentang cara membuat karyawan lebih senang bekerja. Dia bilang kalau perusahaan memperhatikan kehidupan keluarga karyawannya, maka karyawan akan lebih setia dan bekerja lebih baik. Benarkah? Bayu mendengarkan dengan serius, seolah berbicara dengan seorang konsultan dewasa. Iya, seperti punya ruang penitipan anak di kantor, atau mengizinkan orang tua pulang lebih awal kalau anaknya sakit, atau memberikan waktu cuti yang cukup untuk urusan keluarga. Sita menjelaskan dengan semangat. Ibu punya banyak data yang membuktikan itu. Data tidak bisa bohong, kata Ibu. Bayu tertawa kecil, tawa pertamanya sejak entah berapa lama. Data tidak bisa bohong. Benar sekali.
3 hari berlalu sejak pertemuan pertama mereka. Dewi mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan yang menggembirakan, dipindahkan ke ruang VIP dengan perawatan terbaik. Sementara itu, Bayu mengejutkan seluruh jajaran eksekutifnya dengan membawa Sita ke kantor setiap sore sepulang sekolah. Dia akan menunggu di ruangan saya sampai saya selesai bekerja, kemudian saya akan mengantarnya ke rumah sakit untuk bertemu ibunya. Jelasnya singkat pada Ratna yang kebingungan. Di kantor Bayu yang luas, Sita mengerjakan PR-nya dengan tekun, sesekali mengajukan pertanyaan tentang bisnis yang mengejutkan Bayu dengan ketajamannya. Kenapa perusahaan Bapak tidak punya website yang lebih menarik? Website sekarang terlalu kaku dan membosankan, komentar Sita suatu sore sambil menunjuk ke layar komputer Bayu. Kamu mengerti tentang website? Bayu mengangkat alis. Sedikit. Ibu mengajari saya dasar-dasar desain grafis dan komputer karena dia bilang itu keterampilan penting di masa depan. Saya pikir website perusahaan Bapak perlu lebih banyak warna dan gambar yang menunjukkan orang-orang bahagia menggunakan produk Bapak. Bayu memanggil kepala departemen pemasarannya saat itu juga dan menyampaikan ide tersebut. Awalnya sang eksekutif pemasaran terlihat skeptis mendengar ide dari seorang anak kecil. Namun ketika Sita mulai menjelaskan dengan bahasa sederhana namun tajam tentang prinsip-prinsip desain yang menarik perhatian pengunjung, raut wajah eksekutif itu berubah. Luar biasa, gumamnya. Saya akan segera menginstruksikan tim untuk membuat beberapa prototipe baru sesuai masukan ini. Hari-hari berikutnya, kehadiran Sita mulai terasa di berbagai aspek perusahaan. Dari usulan perbaikan menu kantin, kenapa tidak ada pilihan makanan sehat yang enak untuk anak-anak, hingga saran tentang pengaturan ruang kerja. Kalau mejanya diatur melingkar, orang-orang bisa lebih mudah berbicara dan bekerja sama. Namun, tidak semua orang senang dengan kehadiran gadis kecil itu dan pengaruhnya yang semakin besar terhadap Bayu Wicaksana. Budi Santoso, Direktur Keuangan, sekaligus sahabat lama Bayu mulai merasa khawatir. Bayu, apa yang sebenarnya terjadi? Tanyanya suatu sore saat mereka berdua berada di ruang rapat setelah semua orang pulang. Kamu berubah, semua orang membicarakannya. Bayu menyesap kopinya dengan tenang. Berubah bagaimana? Kamu membatalkan rapat penting untuk mengunjungi seorang kandidat karyawan di rumah sakit. Kamu membawa seorang anak kecil ke kantor setiap hari. Kamu mulai berbicara tentang keseimbangan kerja dan keluarga dalam rapat direksi. Dan sekarang kamu menyetujui anggaran tambahan untuk merenovasi website berdasarkan saran anak itu? Budi menggelengkan kepala. Ini bukan dirimu, Bayu. Mungkin inilah diriku yang sebenarnya, Budi. Diriku yang telah lama terkubur. Budi menatap sahabatnya dengan khawatir. Ini tentang Lestari dan Aditya, bukan? Kamu melihat anak itu dan teringat pada mereka. Nama-nama itu membuat rahang Bayu mengeras. Selama bertahun-tahun tidak ada yang berani menyebut nama istri dan putranya yang telah tiada akibat kecelakaan mobil tragis 15 tahun lalu. Jangan bawa-bawa mereka dalam pembicaraan ini, ujar Bayu dingin. Justru karena aku peduli padamu, aku harus mengatakannya. Kamu tidak bisa menggantikan keluargamu yang hilang dengan mereka, Bayu. Itu tidak sehat. Bayu berdiri dengan gerakan tiba-tiba, matanya berkilat marah. Cukup, Budi. Keputusanku untuk membantu Bu Dewi dan putrinya adalah keputusan bisnis yang solid. Kualifikasinya luar biasa dan ide-idenya tentang program dukungan keluarga untuk karyawan berpotensi meningkatkan produktivitas dan retensi talent kita. Jika kamu tidak bisa melihat itu, mungkin kamu perlu memeriksa kembali perspektifmu. Budi mengangkat kedua tangannya, menyerah. Baiklah, aku hanya berharap kamu tahu apa yang kamu lakukan. Sementara itu, di ruangan Bayu, Sita tidak sengaja mendengar percakapan tersebut melalui interkom yang tidak sengaja menyala. Wajahnya yang biasanya ceria kini muram. Dia tidak sepenuhnya memahami apa yang dibicarakan, tapi dia tahu bahwa kehadirannya telah menimbulkan masalah bagi Pak Bayu. Ketika Bayu kembali ke ruangannya, dia mendapati Sita sedang membereskan bukunya dengan tergesa-gesa. Sita, ada apa? Saya rasa sebaiknya saya tidak datang ke kantor lagi, Pak, kata Sita dengan suara kecil. Saya tidak ingin membuat Bapak bertengkar dengan teman Bapak. Bayu terkejut.
Kamu mendengar pembicaraan kami? Sita mengangguk pelan. Maafkan saya, interkomnya menyala sendiri. Bayu berlutut agar matanya sejajar dengan Sita, sesuatu yang tidak pernah dilakukannya terhadap siapapun selama bertahun-tahun. Dengar, Sita. Jangan pernah merasa bahwa kehadiranmu tidak diinginkan. Kamu dan ibumu telah membawa perspektif baru yang sangat dibutuhkan perusahaan ini. Budi hanya perlu waktu untuk memahaminya. Tapi tadi Bapak Budi bilang tentang keluarga Bapak yang hilang. Apa yang terjadi pada mereka? Bayu terdiam lama, matanya berkaca-kaca. Pertanyaan polos itu menusuk tepat ke luka lamanya yang belum sembuh. Itu cerita untuk lain waktu, jawabnya akhirnya, suaranya hampir berbisik. Sekarang, bagaimana kalau kita pergi menjenguk ibumu? Aku dengar dari dokter bahwa dia mungkin bisa pulang besok. Wajah Sita kembali berseri. Benarkah? Ibu sudah sembuh? Belum sepenuhnya, tapi cukup baik untuk perawatan di rumah. Dan aku punya kejutan untuk kalian berdua. Di perjalanan menuju rumah sakit, pikiran Bayu dipenuhi oleh percakapannya dengan Budi. Mungkin sahabatnya itu ada benarnya. Mungkin dia memang mencari pengganti keluarganya yang hilang. Tapi apakah itu hal yang buruk? Setelah 15 tahun hidup dalam kekosongan, terkungkung dalam rutinitas kerja yang dingin dan tanpa makna, untuk pertama kalinya dia merasakan kembali kehangatan yang telah lama hilang. Dan entah bagaimana, gadis kecil bernama Sita Pratiwi telah menjadi katalisator untuk perubahan itu. Sebulan telah berlalu sejak Dewi Pratiwi resmi bergabung dengan Garuda Nusantara Corpen sebagai manajer pengembangan SDM. Pemulihan kesehatannya berjalan baik dan dia telah membuktikan dirinya sebagai aset berharga bagi perusahaan. Ide-ide inovatifnya tentang program kesejahteraan karyawan dan keseimbangan kerja keluarga mulai mendapatkan perhatian positif dari berbagai departemen. Pagi itu, Dewi berdiri di depan ruang rapat utama, bersiap untuk presentasi pertamanya di hadapan seluruh jajaran direksi. Dengan blazer biru navy yang rapi dan tablet di tangan, dia terlihat profesional dan percaya diri, meskipun jantungnya berdebar kencang. Kamu pasti bisa, Bu, bisik Sita, yang hari itu kebetulan libur sekolah dan diizinkan Bayu untuk hadir di kantor. Ingat, data tidak bisa bohong. Dewi tersenyum mengulangi mantra yang sering mereka gunakan. Data tidak bisa bohong. Ketika pintu ruang rapat terbuka, Dewi melangkah masuk dengan tegap. Di sekeliling meja oval besar, 12 wajah eksekutif senior menatapnya dengan ekspresi beragam dari penasaran hingga skeptis. Selamat pagi Bapak dan Ibu Direksi. Dewi memulai dengan suara jernih dan tegas. Hari ini saya akan mempresentasikan proposal program Keluarga Sejahtera Garuda, sebuah inisiatif komprehensif untuk mendukung kesejahteraan karyawan dan keluarga mereka. Selama 45 menit berikutnya, Dewi menjelaskan dengan artikulasi sempurna tentang program revolusionernya. Ruang penitipan anak di kantor, jadwal kerja fleksibel untuk orang tua, fasilitas menyusui, cuti melahirkan, dan cuti ayah yang diperpanjang, subsidi pendidikan anak, dan program bantuan kesehatan keluarga. Berdasarkan studi dari 5 perusahaan multinasional yang telah menerapkan program serupa, tingkat retensi karyawan meningkat hingga 78%, produktivitas naik 23%, dan tingkat absensi menurun 35%. Jelas Dewi sambil menunjukkan grafik dan tabel data. Biaya awal untuk implementasi program ini memang signifikan, namun pengembalian investasi dalam jangka 3 tahun diprediksi mencapai 300%. Bayu, yang duduk di ujung meja, mengangguk puas. Di sampingnya Budi Santoso, sang direktur keuangan, terlihat kurang yakin. Pertanyaannya, Bu Dewi, sela Budi, bukankah program semacam ini terlalu progresif untuk kultur bisnis Indonesia? Kita bukan perusahaan Skandinavia. Justru itulah keunggulan kompetitif yang bisa kita miliki, Pak Budi, jawab Dewi tanpa ragu. Dengan menjadi pionir dalam pendekatan ini, Garuda Nusantara akan menarik dan mempertahankan talenta terbaik di pasar. Dalam era digital dengan mobilitas tenaga kerja tinggi, kebijakan ini akan menjadi pembeda utama kita. Perdebatan berlangsung sengit di ruang rapat.
Sebagian direktur mendukung, sementara yang lain mengkhawatirkan biaya dan risiko perubahan kultur yang terlalu drastis. Bayu yang biasanya langsung memotong diskusi dengan keputusan final, kali ini membiarkan perdebatan mengalir, mengamati dinamika dengan saksama. Saya menyarankan kita melakukan pilot project selama 6 bulan, kata Dewi sebagai penutup. Implementasi bertahap pada Departemen IT dan pemasaran dulu, kemudian evaluasi hasilnya dengan metrik yang jelas sebelum ekspansi ke seluruh perusahaan. Akhirnya, Bayu mengangkat tangannya, menghentikan diskusi. Proposal diterima untuk fase pilot project. Bu Dewi siapkan rencana implementasi detailnya minggu depan. Rapat ditutup. Dewi keluar dari ruang rapat dengan senyum lega. Di lorong Sita menunggunya dengan mata berbinar. "Bagaimana, Bu? Mereka menyetujui pilot project, sayang," jawab Dewi sambil memeluk putrinya. "Ini langkah pertama yang sangat baik." Namun, kegembiraan itu tidak berlangsung lama saat mereka berjalan menuju ruang kerja Dewi. Budi Santoso mendekati mereka dengan wajah serius. "Bu Dewi, bisa bicara sebentar?" "Berdua saja," tambahnya, melirik Sita. "Sita, tunggu Ibu di ruangan ya. Ibu akan segera kembali," instruksi Dewi. Setelah Sita menjauh, Budi langsung ke pokok masalah. "Bu Dewi, saya akan bicara terus terang. Saya khawatir ada konflik kepentingan dalam hubungan Anda dengan Pak Bayu." "Maaf," Dewi terkejut. "Saya tidak mengerti maksud Bapak. Pak Bayu bukan tipe orang yang mengambil keputusan berdasarkan sentimen pribadi. Namun sejak bertemu Anda dan putri Anda, dia berubah drastis. Kebijakan yang biasanya akan langsung ditolaknya kini disetujui tanpa banyak pertimbangan finansial." Budi menurunkan suaranya. "Banyak yang bertanya-tanya apakah ada hubungan khusus di antara kalian." Wajah Dewi memerah campuran antara marah dan terhina. "Pak Budi, hubungan saya dengan Pak Bayu murni profesional. Jika beliau menyetujui ide-ide saya, itu karena memang layak secara bisnis, bukan karena alasan pribadi." "Saya harap begitu," Budi menghela napas. "Karena Dewan Komisaris mulai mempertanyakan perubahan mendadak ini, beberapa bahkan menyarankan untuk memindahkan Anda ke kantor cabang Surabaya agar situasinya lebih netral." "Itu diskriminasi terang-terangan." Dewi menahan suaranya agar tidak meninggi. "Saya direkrut karena kompetensi saya, bukan untuk dipindahkan. Begitu ide-ide saya mulai menantang status quo. Saya hanya menyampaikan kekhawatiran yang ada, Bu Dewi." Budi mengangkat bahu. "Pikirkan baik-baik tentang posisi Anda di sini." Setelah Budi berlalu, Dewi bersandar ke dinding, berusaha mengendalikan emosinya. Dia tidak menyangka akan menghadapi politik kantor secepat ini, apalagi dengan tuduhan tidak berdasar tentang hubungan personalnya dengan Bayu. Di ruang kerjanya, Sita menunggu dengan ekspresi cemas. "Ibu, kenapa? Apa yang Pak Budi katakan?" Dewi memaksakan senyum. "Hanya diskusi biasa tentang anggaran, sayang. Tidak perlu khawatir." Namun, Sita terlalu cerdas untuk dibohongi. "Ibu selalu bilang kita harus jujur satu sama lain." Dewi menghela napas, kemudian duduk di samping putrinya. "Kamu benar. Ada beberapa orang yang tidak senang dengan perubahan yang Ibu usulkan. Mereka bahkan berpikir Ibu dan Pak Bayu terlalu dekat." "Seperti pacar maksudnya?" tanya Sita polos. Dewi tertawa kecil meski pahit. "Ya, seperti itu, yang tentu saja tidak benar. Tapi Pak Bayu baik pada kita. Apa itu salah?" "Tidak, sayang. Tidak ada yang salah dengan kebaikan. Tapi dunia orang dewasa kadang rumit. Orang sering mencari motif tersembunyi di balik kebaikan." Sementara itu, di ruangannya, Bayu juga sedang menghadapi konfrontasi. Hendra Wijaya, komisaris utama perusahaan sekaligus mentor lamanya, duduk di hadapannya dengan wajah serius. "Bayu, aku mengenalmu selama 30 tahun. Kau adalah eksekutif terbaik yang pernah kutemui, rasional, tegas, dan selalu mengutamakan kepentingan perusahaan di atas segalanya. Tapi akhir-akhir ini, keputusanmu membuat banyak pihak bertanya-tanya." "Apa tepatnya yang membuat mereka bertanya-tanya?" "Pak," tanya Bayu tenang. "Program keluarga sejahtera ini misalnya, anggaran awalnya hampir 10 miliar rupiah. Itu bukan jumlah kecil untuk sebuah eksperimen." "Itu bukan eksperimen, Pak. Itu investasi strategis yang akan memberi keunggulan kompetitif.
dalam merekrut dan mempertahankan talenta terbaik. Hendra menatap Bayu lekat-lekat. Apakah ini benar-benar tentang talenta atau tentang Bu Dewi dan putrinya yang manis itu? Bayu mengeraskan rahangnya. Saya kecewa Bapak bahkan bertanya seperti itu. Aku bertanya sebagai teman lamamu, Bayu. Sejak tragedi itu kau menutup diri. Sekarang tiba-tiba ada seorang ibu tunggal dan putrinya yang masuk ke hidupmu. Dan kau berubah drastis. Orang-orang mulai bertanya apakah objektivitasmu masih terjaga. Objektivitas saya tidak pernah lebih tajam dari sekarang, Pak, jawab Bayu tegas. Selama 15 tahun saya menjalankan perusahaan ini dengan efisien, tapi tanpa jiwa. Kita menciptakan keuntungan besar, tapi mengorbankan kesejahteraan karyawan. Kita kehilangan talenta terbaik karena mereka tidak bisa menyeimbangkan pekerjaan dan keluarga. Bu Dewi membawa perspektif yang sangat dibutuhkan perusahaan ini. Hendra menghela napas panjang. Ada rumor beredar, Bayu. Rumor bahwa kau dan Bu Dewi memiliki hubungan personal yang memengaruhi keputusan bisnismu. Beberapa anggota Dewan bahkan mengusulkan untuk memindahkannya ke Surabaya. Itu tidak akan terjadi, tegas Bayu dengan nada final. Dan siapapun yang menyebarkan rumor itu perlu diingatkan tentang kebijakan anti-diskriminasi dan pelecehan di perusahaan kita. Hendra mengangkat alisnya, terkejut dengan ketegasan Bayu. Baiklah, tapi ingat, mata semua orang tertuju padamu. Dan Bu Dewi sekarang, pastikan setiap langkahmu tidak memberikan alasan untuk semakin banyak spekulasi. Setelah Hendra pergi, Bayu berdiri di depan jendela kantornya, menatap panorama Jakarta yang mulai diselimuti senja. Pembicaraan dengan Hendra mengganggu pikirannya, bukan karena dia meragukan keputusannya, tapi karena dia mulai menyadari bahwa rintangan terbesar untuk perubahan yang ingin dia bawa justru datang dari dalam lingkaran terdekatnya. Ponselnya berdering, sebuah pesan dari Dewi. Bisakah kita bicara sebentar? Ada hal penting yang perlu didiskusikan. 10 menit kemudian Dewi dan Sita memasuki ruangan Bayu. Wajah Dewi terlihat resah. Ada apa, Bu Dewi? Tanya Bayu. Pak Bayu, saya baru saja berbicara dengan Pak Budi. Sepertinya ada rumor tentang kita beredar di perusahaan. Mereka bahkan mempertimbangkan untuk memindahkan saya ke Surabaya. Bayu mengangguk. Saya baru saja mendengar hal yang sama dari Pak Hendra, tapi Anda tidak perlu khawatir, tidak akan ada pemindahan. Saya tidak mau menjadi sumber masalah, kata Dewi lirih. Mungkin sebaiknya saya mengundurkan diri. Tidak, potong Bayu tegas. Justru itulah yang mereka inginkan. Kita tidak akan memberi mereka kepuasan itu. Sita, yang telah memperhatikan percakapan dengan serius tiba-tiba angkat bicara. Kenapa orang dewasa selalu berpikir rumit? Kalau ada yang baik, kenapa harus dicurigai? Bayu dan Dewi saling berpandangan, terkejut oleh kearifan sederhana dari anak berusia 7 tahun. Kamu benar, Sita, kata Bayu akhirnya. Kadang kita terlalu sibuk dengan politik dan prasangka hingga lupa tentang apa yang benar-benar penting. Dia kembali menghadap Dewi. Besok kita akan mengadakan konferensi pers. Saya akan secara resmi mengumumkan program Keluarga Sejahtera Garuda sebagai inisiatif strategis perusahaan dengan Anda sebagai perancang utamanya. Kita akan membuat ini terlalu besar untuk disabotase oleh rumor-rumor kecil. Konferensi pers, Dewi terkejut. Bukankah itu terlalu berisiko di tengah situasi ini? Justru sebaliknya, dengan menjadikan program ini publik, kita membuat perlindungan tambahan. Sulit bagi Dewan untuk menarik kembali program yang telah diumumkan ke publik tanpa merusak reputasi perusahaan. Bayu tersenyum tipis. Selain itu, data tidak bisa bohong, bukan? Dewi mengangguk perlahan menyadari kebrilianan strategi tersebut. Sita tersenyum lebar, bangga bahwa mantra kecil keluarganya kini menjadi bagian dari strategi besar sebuah korporasi. Nah, sekarang sebaiknya kalian pulang dan istirahat. Besok akan jadi hari yang penting, kata Bayu, menutup pembicaraan. Ketika Dewi dan Sita telah pergi, Bayu kembali ke mejanya dan membuka laci terbawah yang selalu terkunci. Dari dalamnya dia mengeluarkan sebuah foto usang, gambar dirinya yang lebih muda, tersenyum bahagia bersama seorang wanita cantik dan seorang anak laki-laki kecil di depan Candi Borobudur. Lestari, Aditya, bisiknya pada foto itu. Mungkin
Sudah waktunya aku berhenti hidup dalam bayangan masa lalu dan mulai membangun sesuatu yang baru. Bayu tidak menyadari bahwa di luar ruangannya, seorang petugas kebersihan dengan diam-diam memasang perangkat kecil di bawah meja sekretarisnya, sebuah alat penyadap yang akan merekam semua percakapan di ruangan itu dan mengirimkannya ke seseorang yang bertekad untuk menghentikan perubahan yang sedang terjadi di Garuda Nusantara Corp. Konferensi pers Garuda Nusantara Corp. Berlangsung meriah di ballroom sebuah hotel mewah di kawasan SCBD. Puluhan jurnalis dari berbagai media nasional dan internasional hadir, tertarik oleh undangan mendadak dari perusahaan yang selama ini dikenal konservatif dan jarang mencari sorotan publik. Di atas panggung, Bayu Wicaksana berdiri dengan percaya diri di samping Dewi Pratiwi. Untuk pertama kalinya dalam karir profesionalnya, Dewi mengenakan batik elegan yang diberikan Bayu sebagai simbol bahwa dia kini adalah bagian penting dari tim kepemimpinan. Selamat pagi dan terima kasih atas kehadiran Anda semua, Bayu memulai dengan suara yang mantap. Hari ini Garuda Nusantara Corporation dengan bangga mengumumkan terobosan baru dalam kultur korporasi Indonesia, program Keluarga Sejahtera Garuda. Selama 20 menit berikutnya, Bayu menjelaskan visi program tersebut, diikuti oleh presentasi Dewi yang mendetailkan aspek teknis dan manfaat jangka panjangnya. Para jurnalis mencatat dengan antusias, terutama ketika Bayu mengumumkan investasi awal sebesar 10 miliar rupiah untuk fasilitas penitipan anak, ruang laktasi modern, dan sistem kerja fleksibel berteknologi tinggi. Program ini bukan sekadar inisiatif CSR, tegas Bayu. Ini adalah transformasi fundamental dalam cara kita melihat hubungan antara pekerjaan dan keluarga. Kami percaya bahwa karyawan yang bahagia dengan kehidupan keluarganya akan menjadi aset terbaik bagi perusahaan. Di barisan depan, Sita menonton dengan mata berbinar, bangga melihat ibunya berdiri sejajar dengan direktur utama mempresentasikan ide yang selama ini hanya dibicarakan di meja makan rumah mereka yang sederhana. Sesi tanya-jawab berlangsung dinamis. Sebagian besar jurnalis merespon positif, meski beberapa mengajukan pertanyaan kritis tentang biaya dan kelangsungan program. Bagaimana tanggapan Dewan Komisaris terhadap inisiatif ini, Pak Bayu? Tanya seorang jurnalis dari majalah bisnis terkemuka. Sebelum Bayu sempat menjawab, sebuah suara menginterupsi dari pintu masuk ballroom. Hendra Wijaya, komisaris utama, melangkah masuk dengan ekspresi tidak terbaca. Mungkin saya bisa menjawab pertanyaan itu, katanya, bergabung di atas panggung tanpa diundang. Sebagai komisaris utama, saya bisa memastikan bahwa Dewan sepenuhnya mendukung visi progresif Pak Bayu dan Bu Dewi. Bayu tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Apa yang direncanakan Hendra? Baru kemarin pria itu mempertanyakan keputusannya. Program ini menandai era baru dalam sejarah Garuda Nusantara. Lanjut Hendra dengan senyum lebar yang tidak mencapai matanya. Dan kami berkomitmen untuk menjadikannya model bagi korporasi Indonesia lainnya. Konferensi pers berakhir dengan sukses besar. Media langsung memberitakan inisiatif tersebut sebagai terobosan revolusioner dalam lanskap korporasi Indonesia yang masih didominasi nilai-nilai tradisional. Saham Garuda Nusantara bahkan naik 3% pada hari itu juga, mencerminkan respons positif pasar terhadap citra progresif perusahaan. Namun di balik layar, situasinya jauh dari harmonis. Segera setelah kamera dan jurnalis terakhir meninggalkan ruangan, Hendra menarik Bayu ke sudut yang sepi. Permainan cerdas Bayu, bisiknya dengan nada dingin. Mengumumkannya ke publik sehingga kami terpaksa mendukung. Saya hanya melakukan apa yang terbaik untuk perusahaan, jawab Bayu tenang. Kita lihat saja nanti. Hendra melirik ke arah Dewi yang sedang berbincang dengan beberapa eksekutif. Omong-omong, kau perlu lebih berhati-hati dengan apa yang kau bicarakan di ruanganmu sendiri. Dinding punya telinga, kau tahu. Kalimat terakhir itu membuat Bayu waspada. Apakah ruangannya disadap? Dan jika benar, siapa yang melakukannya? Sementara itu, di sudut lain ruangan, Sita sedang menikmati kue-kue mungil dari meja prasmanan ketika dia mendengar percakapan dua eksekutif yang tidak menyadari kehadirannya. Kau, lihat cara Bayu menatap wanita itu. Jelas ada sesuatu di antara mereka.
bisik seorang wanita paruh baya dengan pakaian mahal. Rina Setiawan tidak akan senang dengan ini, balas pria di sampingnya. Dia sudah merencanakan perjodohan putrinya dengan Bayu selama bertahun-tahun. Sebagai pemegang saham terbesar kedua, dia punya pengaruh besar di Dewan. Kudengar dia yang mendorong ide pemindahan Bu Dewi ke Surabaya. Ya, dan sepertinya sekarang dia punya rencana baru. Ada rapat tertutup Dewan besok, tanpa Bayu. Percakapan mereka terhenti ketika akhirnya menyadari keberadaan Sita. Si pria berdeham canggung, lalu keduanya cepat-cepat menjauh. Sita, dengan kecerdasan yang jauh melampaui usianya, segera mencari ibunya. Dia menarik Dewi ke sudut sepi dan menceritakan apa yang didengarnya. Bu, mereka akan melakukan sesuatu besok. Ada rapat rahasia tanpa Pak Bayu. Dewi mengerutkan kening. Siapa yang akan rapat, sayang? Dewan Komisaris, kurasa. Dan ada nama Rina Setiawan. Katanya dia pemegang saham besar dan tidak suka ibu dekat dengan Pak Bayu. Wajah Dewi berubah serius. Rina Setiawan adalah taipan properti terkenal, janda dari mendiang pendiri Garuda Nusantara, dan memang dikenal memiliki pengaruh besar di Dewan Komisaris. Rumor mengatakan dia berharap putri tunggalnya Dian bisa menikah dengan Bayu Wicaksana untuk memperkuat kontrol keluarganya atas perusahaan. Kita harus memberitahu Pak Bayu, putus Dewi. Ketika mereka menemui Bayu dan menyampaikan informasi tersebut, ekspresinya mengeras. Terima kasih atas informasinya, Sita. Kau sangat membantu, kata Bayu mengusap kepala gadis itu dengan lembut. Paititembek priu zatio puwan. Tapi mulai sekarang berhati-hatilah dengan apa yang kau dengar dan katakan di sekitar kantor. Ada orang-orang yang mungkin tidak senang dengan perubahan yang kita bawa. Malam itu, setelah mengantarkan Dewi dan Sita pulang ke apartemen baru, mereka yang disediakan perusahaan sebagai bagian dari paket kompensasi, Bayu tidak langsung pulang. Dia mengarahkan mobilnya ke sebuah kafe kecil di kawasan Menteng, tempat dia telah membuat janji dengan seseorang yang jarang ditemuinya. Andi Putra, mantan Kepala Keamanan Garuda Nusantara yang kini menjalankan bisnis konsultasi keamanan pribadi, sudah menunggu di sudut kafe yang sepi. Lama tidak bertemu Pak Bayu, sapa Andi. Terima kasih sudah datang dengan singkat, Andi. Saya butuh bantuan. Saya sudah menduga. Tidak biasanya Anda menghubungi saya secara pribadi. Bayu menyerahkan sebuah amplop tebal. Saya perlu kau memeriksa ruangan saya dan rumah saya untuk perangkat penyadap. Juga, aku butuh informasi tentang rapat Dewan Komisaris besok. Rapat yang sepertinya dirahasiakan dariku. Andi mengangguk. Akan saya tangani. Ada lagi? Ya, aku ingin tahu segala hal tentang Bu Rina Setiawan dan putrinya Dian. Khususnya hubungan mereka dengan anggota Dewan lainnya. Anda mencurigai ada konspirasi internal. Bayu menatap kopinya yang mulai dingin. Aku tidak yakin, tapi sebagai direktur utama, aku perlu tahu jika ada yang berencana melakukan kudeta korporasi. Keesokan paginya, Jakarta diguyur hujan deras. Dewi tiba di kantor lebih awal, bertekad untuk mempersiapkan implementasi tahap pertama program Keluarga Sejahtera. Namun, ketika melangkah masuk ke lobi, dia merasakan atmosfer yang berbeda. Beberapa karyawan menatapnya dengan ekspresi aneh, campuran antara simpati dan rasa ingin tahu. Bu Dewi Melati, sang resepsionis yang dulu nyaris mengusir Sita, menghampirinya dengan wajah cemas. Anda sudah melihat bisnis Indonesia pagi ini? Belum, ada apa? Melati menyerahkan koran bisnis terkemuka itu. Di halaman depan dengan huruf besar, tercetak headline yang membuat jantung Dewi seolah berhenti. Skandal di Garuda Nusantara, hubungan terlarang direktur utama dan manajer baru. Di bawah judul itu, terpampang foto Bayu memeluk Sita di lobi kantor dengan Dewi tersenyum di sampingnya. Foto yang sepenuhnya tidak bersalah itu disajikan dengan angle dan caption yang mengesankan intimasi yang tidak pantas. Artikel itu mengutip sumber internal terpercaya yang mengklaim bahwa kebijakan baru perusahaan didorong oleh hubungan pribadi, bukan pertimbangan bisnis. Bahkan ada insinuasi bahwa Dewi direkrut tanpa proses seleksi proper dan menerima fasilitas istimewa seperti apartemen mewah. Ini fitnah, geram Dewi. Tangannya gemetar memegang koran. Siapa yang berani-beraninya? Bu Dewi, sebuah suara
memanggilnya dari belakang. Ratna, sekretaris Bayu, berdiri dengan wajah pucat. Pak Bayu meminta Anda ke ruangannya segera. Ada situasi darurat. Di ruangan Bayu, suasana tegang. Selain Bayu sendiri, ada Budi Santoso dan 2 anggota Departemen Legal Perusahaan. Di atas meja tergeletak beberapa koran dan print-out artikel online dengan headline serupa. Maaf, Anda harus mengalami ini, Bu Dewi, kata Bayu begitu Dewi masuk. Wajahnya tenang, tapi matanya menyiratkan kemarahan yang terkendali. Tim legal, kita sedang menyiapkan tuntutan pencemaran nama baik terhadap koran ini dan mencari tahu siapa sumber kebocoran internal mereka. Bagaimana dengan program kita? Tanya Dewi, berusaha tetap profesional meskipun batinnya terguncang. Tetap berjalan sesuai rencana, tegas Bayu. Kita tidak akan mundur karena intimidasi murahan seperti ini. Budi, yang sejak tadi diam, akhirnya angkat bicara. Bayu, kita perlu berhati-hati. Dewan mengadakan rapat darurat pagi ini. Hendra memimpinnya dan Bu Rina Setiawan hadir secara khusus. Rapat tanpa sepengetahuanku? Bayu mengerutkan dahi. Mereka menggunakan pasal 24 Anggaran Dasar Perusahaan, klausul yang memungkinkan rapat Dewan tanpa Direktur Utama jika menyangkut evaluasi kinerja Direktur Utama itu sendiri. Dewi merasa kakinya lemas. Apa yang akan terjadi? Bayu baru akan menjawab ketika ponselnya berdering. Nama Andi Putra tertera di layar. Ya, Andi, kau menemukan sesuatu? Bayu mendengarkan dengan serius. Ekspresinya berubah-ubah dari terkejut menjadi marah, kemudian menjadi tenang yang berbahaya. Kirimkan semua buktinya ke emailku sekarang juga. Dan terima kasih. Setelah menutup telepon, Bayu menatap semua orang di ruangan dengan sorot mata yang berbeda, tajam dan penuh determinasi. Aku tahu siapa yang memasang penyadap di ruanganku dan menjadi sumber kebocoran ke media, ujarnya. Dan aku tahu apa yang direncanakan dalam rapat Dewan pagi ini. Siapa? Tanya Dewi dan Budi hampir bersamaan. Kartika Widodo, Direktur Komunikasi kita sendiri, wanita yang sangat dekat dengan keluarga Setiawan. Bayu tersenyum tipis, dan mereka tidak tahu bahwa kita sudah selangkah di depan. Bayu berpaling ke tim legal. Siapkan dokumen yang kuminta kemarin. Kita akan menghadiri rapat Dewan itu tanpa undangan. Sementara itu, di ruang rapat utama lantai 35, Hendra Wijaya sedang memimpin rapat yang dihadiri 10 anggota Dewan Komisaris. Di sampingnya duduk Rina Setiawan, wanita anggun berusia 60 tahun, dengan tatapan tajam dan perhiasan mewah. Jadi, kita sepakat, kata Hendra, bahwa tindakan Bayu Wicaksana belakangan ini menunjukkan konflik kepentingan yang serius. Pengangkatan Bu Dewi Pratiwi tanpa proses rekrutmen standar, alokasi anggaran besar untuk program yang belum teruji, dan tentu saja hubungan personal yang tidak patut antara seorang direktur utama dan bawahannya. Rina Setiawan mengangguk, anggun. Sebagai pemegang saham signifikan, saya prihatin dengan citra perusahaan. Artikel di media pagi ini hanya permulaan dari krisis reputasi yang lebih besar jika tidak segera ditangani. Saya mengusulkan tindakan tegas, lanjut Hendra. Pertama, pembatalan program keluarga sejahtera yang belum diresmikan secara internal. Kedua, pemindahan Bu Dewi Pratiwi ke kantor cabang Surabaya atau alternatifnya, pemutusan kontrak dengan kompensasi yang layak. Dan ketiga, dia menatap sekeliling ruangan. Evaluasi formal terhadap kelayakan Bayu Wicaksana untuk terus memimpin perusahaan ini. Suasana ruangan menjadi hening. Beberapa anggota Dewan terlihat tidak nyaman, tapi tidak ada yang berani menentang secara terbuka. Sebelum kita melakukan pemungutan suara, kata Rina, saya ingin menambahkan bahwa putri saya, Dian, telah menyiapkan proposal komprehensif untuk program kesejahteraan karyawan yang lebih sesuai dengan nilai-nilai perusahaan kita. Sebagai lulusan Harvard Business School, dia memiliki perspektif internasional yang lebih matang. Tepat saat Hendra akan memulai pemungutan suara, pintu ruang rapat terbuka dengan dramatis. Bayu Wicaksana melangkah masuk dengan tenang, diikuti oleh Dewi Budi dan 2 pengacara perusahaan. Wajah para anggota Dewan berubah pucat. Maaf terlambat untuk rapat evaluasi kinerja saya sendiri, kata Bayu dengan senyum dingin. Tapi saya rasa
Sebagai subjek evaluasi, saya berhak hadir untuk membela diri, bukan begitu? Ketegangan memenuhi ruang rapat. Wajah-wajah terkejut para anggota Dewan Komisaris menghadapi kemunculan tiba-tiba Bayu dan timnya. Hendra Wijaya yang pertama pulih dari keterkejutan, berusaha mempertahankan wibawanya. "Bayu, ini rapat tertutup Dewan Komisaris. Kau tidak diundang," ucapnya dengan nada dingin. "Menarik sekali," balas Bayu tenang. "Terutama karena anggaran dasar perusahaan pasal 24 yang kalian gunakan sebagai dasar rapat ini juga menyatakan dengan jelas bahwa subjek evaluasi harus diberikan kesempatan untuk menyampaikan pembelaan." Rina Setiawan menatap Bayu dengan mata menyipit. "Bagaimana kau tahu tentang dasar hukum rapat ini? Ini informasi internal Dewan." "Mungkin dinding-dinding di gedung ini juga punya telinga, Bu Rina," jawab Bayu dengan senyum tipis. "Sama seperti dinding ruangan saya yang ternyata dipasangi alat penyadap." Bayu mengisyaratkan kepada salah satu pengacaranya yang kemudian membagikan map berisi dokumen ke setiap anggota Dewan. "Yang Anda pegang adalah laporan investigasi keamanan yang mengkonfirmasi penemuan alat penyadap di ruangan saya, lengkap dengan bukti forensik digital yang menunjukkan siapa yang memasang dan menerimanya." Bayu menatap tajam ke arah Kartika Widodo, Direktur Komunikasi yang duduk di sudut meja. Menariknya, alat tersebut terhubung ke perangkat milik salah seorang eksekutif senior kita. Wajah Kartika memucat. "Bapak dan Ibu sekalian," lanjut Bayu, "saya menghormati hak Dewan untuk mengevaluasi kinerja saya. Tapi saya tidak bisa menoleransi tindakan ilegal, penyadapan, dan kebocoran informasi internal yang disengaja ke media untuk menciptakan skandal palsu." Hendra berusaha mengambil alih situasi. "Ini tuduhan serius, Bayu. Kita perlu..." "Saya belum selesai," potong Bayu tegas. "Silakan buka halaman ketiga dokumen tersebut." Para anggota Dewan secara serempak membuka halaman yang dimaksud. Beberapa terkesiap, sementara yang lain mengerutkan dahi dengan ekspresi tidak percaya. Itu adalah transkrip lengkap percakapan antara Kartika Widodo dan seorang jurnalis bisnis Indonesia mendiskusikan secara spesifik bagaimana menjual cerita tentang hubungan terlarang antara saya dan Bu Dewi untuk menciptakan skandal. Perhatikan tanggal dan waktunya. 2 hari yang lalu, tepat setelah pengumuman program Keluarga Sejahtera. Kartika berdiri dengan gugup. "Ini fitnah. Aku tidak pernah..." "Silakan, buka halaman berikutnya." Bayu memotong dengan tenang. "That's we can't see Kemensa. Di sana Anda akan menemukan bukti transfer sebesar 50 juta rupiah dari rekening pribadi Kartika ke rekening jurnalis tersebut dengan berita transfer yang sangat menarik, DP untuk proyek spesial." Ruangan menjadi sunyi, bahkan Rina Setiawan terlihat terguncang. "Tapi mari kita tidak berhenti di situ," lanjut Bayu. "Karena investigasi kami menemukan sesuatu yang jauh lebih menarik." Dia menoleh pada pengacara kedua, yang kemudian membagikan set dokumen lain. Ini adalah dokumen internal dari 15 tahun lalu yang secara eksplisit menunjukkan kebijakan tidak tertulis perusahaan kita untuk, bagaimana istilahnya, menghindari risiko operasional dari karyawan dengan tanggung jawab keluarga berlebih. Dewi, yang sejak tadi diam, tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Dokumen tersebut pada dasarnya adalah bukti diskriminasi sistematis terhadap karyawan, terutama perempuan, yang memiliki anak atau anggota keluarga yang membutuhkan perawatan. Dokumen ini, kata Bayu, suaranya kini dipenuhi emosi tertahan, secara khusus menyebutkan kasus Lestari Wicaksana, yang aplikasi karirnya ditolak karena dianggap risiko tinggi sebagai ibu dari anak berusia 3 tahun. Wanita brilian dengan gelar ganda dari UI dan NUS, yang seharusnya menjadi aset berharga bagi perusahaan ini. Budi Santoso, yang berdiri di belakang Bayu, terlihat terkejut. "Bayu, itu istrimu?" Bayu mengangguk, matanya berkaca-kaca namun tetap tegar. "Istri saya yang setelah ditolak berulang kali oleh Garuda Nusantara dan perusahaan lain dengan kebijakan serupa, terpaksa menerima pekerjaan di kota lain, yang menyebabkan dia harus melakukan perjalanan jauh setiap minggu hingga akhirnya kecelakaan itu terjadi." Seluruh ruangan terdiam. Bahkan Hendra Wijaya,
yang sejak awal bersikap agresif, kini terlihat terguncang. Rina Setiawan, meskipun terlihat tidak nyaman, masih berusaha mempertahankan posisinya. Bayu, kita semua menyesal atas apa yang terjadi pada keluargamu, tapi itu 15 tahun lalu, dan kebijakan itu sudah tidak berlaku lagi. Benarkah Bu Rina? Bayu menatap tajam. Lalu mengapa Dewi Pratiwi dengan kualifikasi luar biasa ditolak oleh 7 perusahaan besar dalam setahun terakhir? Mengapa dia harus berjuang sebagai freelancer meskipun memiliki pengalaman dan gelar yang seharusnya membuka banyak pintu? Dewi melangkah maju, suaranya tenang namun tegas. Izinkan saya berbicara, Pak Bayu. Dia menghadap seluruh dewan. Bapak dan Ibu sekalian, saya bukan korban dalam situasi ini. Saya adalah profesional yang meminta kesempatan untuk dinilai berdasarkan kompetensi, bukan status pernikahan atau peran saya sebagai ibu. Dia membuka tabletnya dan menampilkan serangkaian grafik pada layar besar di ruangan itu. Ini adalah data dari 10 perusahaan global yang telah menerapkan kebijakan serupa dengan program keluarga sejahtera yang kami usulkan. Perhatikan, korelasi langsung antara kebijakan pro-keluarga dengan peningkatan produktivitas, retensi karyawan, dan bahkan harga saham. Dewi menunjuk grafik berikutnya. Dan ini proyeksi spesifik untuk Garuda Nusantara berdasarkan pilot project yang sudah berjalan 2 minggu di Departemen IT. Data tersebut menunjukkan peningkatan produktivitas signifikan dalam waktu singkat. Beberapa anggota dewan mulai berbisik satu sama lain, terkejut dengan hasil awal yang impresif. Saya tidak meminta belas kasihan, tegas Dewi. Saya menunjukkan bahwa program ini adalah keputusan bisnis yang solid dengan potensi pengembalian investasi yang luar biasa. Bayu mengambil alih kembali. 15 tahun lalu kebijakan diskriminatif ini menghancurkan keluarga saya. Hari ini kita punya kesempatan untuk memperbaikinya, bukan hanya untuk satu keluarga, tapi untuk ribuan karyawan kita dan jutaan pekerja Indonesia yang menghadapi dilema sama. Dia menatap satu persatu anggota dewan. Pilihan ada di tangan Anda semua. Kita bisa terus bersembunyi di balik praktik usang yang diskriminatif, atau kita bisa memimpin perubahan yang tidak hanya benar secara moral, tapi juga cerdas secara bisnis. Hendra Wijaya, yang sejak tadi diam, akhirnya angkat bicara. Suaranya terdengar lebih tua dan lelah. Bayu, aku tidak tahu tentang Lestari. Mengapa kau tidak pernah mengatakannya? Apa gunanya, Pak? Saat itu kultur perusahaan tidak akan berubah hanya karena tragedi personal satu orang. Bayu menatap mentornya dengan sorot mata yang kompleks, campuran kekecewaan dan harapan. Tapi sekarang, kita punya kesempatan untuk melakukan hal yang benar. Ruangan hening, setiap orang tenggelam dalam pikiran masing-masing, menimbang implikasi moral dan bisnis dari situasi ini. Akhirnya, Budi Santoso yang memecah keheningan. Sebagai Direktur Keuangan, saya harus mengakui bahwa angka-angka ini meyakinkan program ini layak dicoba, setidaknya dalam skala yang diusulkan pilot project. Salah satu komisaris wanita yang lebih muda mengangguk setuju. Saya mendukung program ini. Sebagai ibu dari 2 anak, saya paham betul dilema yang dihadapi banyak profesional wanita. Satu persatu anggota dewan mulai menyatakan posisi mereka. Mayoritas mulai condong mendukung program tersebut, meskipun beberapa masih ragu. Rina Setiawan merasakan perubahan angin, akhirnya angkat bicara. Saya masih memiliki kekhawatiran tentang implementasi dan biaya jangka panjang, tapi dia menatap Dewi dengan ekspresi yang sulit dibaca. Saya bersedia memberi program ini kesempatan dengan pengawasan ketat dan evaluasi berkala. Hendra Wijaya menghela napas panjang. Baiklah, sepertinya kita punya konsensus untuk melanjutkan program ini. Tapi dia menatap Bayu dan Dewi bergantian. Keputusan tentang Kartika Widodo dan kebocoran media masih harus dibahas. Saya punya usulan untuk itu juga, kata Bayu. Alih-alih menciptakan skandal baru dengan pemecatan publik, saya menyarankan kita memberi Kartika kesempatan untuk mengundurkan diri secara terhormat dengan syarat dia mengeluarkan klarifikasi resmi membantah artikel tersebut. Kartika, yang sejak tadi duduk dengan wajah pucat, terlihat lega meskipun tetap malu. Saya
saya akan melakukannya. Dan satu hal lagi, Bayu menatap seluruh ruangan. Saya ingin diangkat dalam notulen rapat ini bahwa Dewan secara resmi meminta maaf atas kebijakan diskriminatif masa lalu dan berkomitmen untuk tidak mengulanginya lagi di masa depan. Hendra mewakili Dewan mengangguk setuju, akan dicatat demikian. Dengan itu rapat yang dimulai sebagai upaya kudeta korporasi berakhir sebagai momen pembaharuan dan introspeksi. Satu persatu anggota Dewan meninggalkan ruangan, beberapa berhenti untuk mengucapkan selamat pada Dewi atau menepuk bahu Bayu dengan canggung. Rina Setiawan adalah yang terakhir pergi. Sebelum mencapai pintu, dia berhenti dan berbalik menghadap Bayu dan Dewi yang masih berdiri di dekat meja rapat. "Bu, Dewi," katanya dengan suara yang lebih lembut dari sebelumnya, "saya minta maaf atas kesalahpahaman ini." Dan Bayu, dia menatap pria yang sudah dikenalnya selama bertahun-tahun. "Kau sangat mirip ayahmu, keras kepala tapi selalu mengikuti kata hatimu." Setelah semua orang pergi, Bayu, Dewi, dan Budi tetap tinggal di ruangan. Keheningan menyelimuti mereka, bukan keheningan yang canggung, melainkan saat kontemplasi setelah badai besar. Jadi, Budi akhirnya berkata, "Lestari ditolak oleh Garuda Nusantara." Bayu mengangguk pelan. Ya, 3 kali berturut-turut, meskipun kualifikasinya jauh di atas kandidat lain. Terakhir, dia bahkan tidak dipanggil wawancara setelah menulis ibu dari anak berusia 3 tahun di formulir aplikasi. Dan kecelakaan itu, dia pulang larut dari Bandung, berusaha mengejar waktu untuk bisa menjemput Aditya dari penitipan. Bayu menghela napas berat. Hujan deras, jalan licin, dan dia terlalu lelah untuk mengemudi sejauh itu. Dewi, yang baru mengetahui kisah lengkap tragedi Bayu, merasakan kesedihan mendalam. "Saya sangat menyesal, Pak Bayu." "Jangan," kata Bayu lembut. "Bukan salahmu, dan sekarang setidaknya kematian mereka tidak sia-sia. Program ini akan membantu ribuan keluarga lain." Budi merangkul sahabatnya. "Kau benar, dan untuk pertama kalinya, dalam 15 tahun aku melihat kembali Bayu yang kukenal dulu. Pria yang memiliki visi dan keberanian untuk mewujudkannya." Dewi tersenyum. Sita akan sangat senang mendengar hasil rapat ini. Dia sangat mengkhawatirkan Pak Bayu sejak mendengar percakapan itu. "Gadis kecilmu itu," kata Bayu dengan senyum hangat, "adalah salah satu manusia paling luar biasa yang pernah kutemui. Dia mengingatkanku pada..." Kata-katanya terhenti oleh dering ponsel. Nama Ratna, sekretarisnya, muncul di layar. "Ya, Ratna, ada apa?" Ekspresi Bayu berubah drastis. "Apa? Kapan? Baiklah, aku segera ke sana." "Ada apa?" tanya Dewi cemas melihat wajah Bayu yang pucat. "Sita," jawab Bayu dengan suara bergetar. "Dia datang ke kantor mencarimu dan tiba-tiba pingsan di lobi. Ambulans sedang membawanya ke rumah sakit sekarang." Tanpa pikir panjang, mereka bertiga bergegas meninggalkan ruangan, berpacu dengan waktu menuju rumah sakit yang sama tempat Dewi dirawat sebulan lalu. Dalam kecemasan yang mencekam, Bayu terus berdoa dalam hati. Dia tidak sanggup kehilangan seseorang yang berarti baginya sekali lagi. Di dalam ambulans yang melaju kencang membelah hujan Jakarta, Sita terbaring tidak sadarkan diri, wajahnya pucat pasi. Sementara para medis berusaha menstabilkan kondisinya. Salah satu dari mereka menemukan sebuah kartu identitas medis kecil di tas sekolah Sita. Kartu yang mengungkapkan rahasia kesehatan yang selama ini disembunyikan Dewi dari semua orang, termasuk Bayu. Koridor rumah sakit terasa panjang tanpa ujung bagi Dewi yang berlari sekuat tenaga menuju unit gawat darurat. Di belakangnya, Bayu dan Budi berusaha mengimbangi langkahnya. Wajah Dewi basah oleh air mata dan hujan. Jantungnya berdebar keras menahan ketakutan terburuk. "Sita Pratiwi, di mana putri saya?" teriaknya pada petugas resepsionis UGD. "Pasien baru tiba 5 menit lalu, Bu. Tim medis sedang menanganinya di ruang tindakan. Mohon tunggu." Dewi tidak menunggu petugas menyelesaikan kalimatnya. Dia menerobos pintu menuju area perawatan, matanya liar mencari putri semata wayangnya. Di salah satu bilik, dia melihat kerumunan staf medis mengelilingi tubuh kecil yang
terbaring diam. "Sita!" Dewi menghambur masuk namun ditahan oleh seorang perawat. "Maaf Bu, Anda tidak boleh masuk dulu. Dokter sedang melakukan tindakan." Melalui celah di antara tim medis, Dewi bisa melihat wajah putrinya yang pucat dengan masker oksigen menutupi sebagian wajahnya. Tubuh mungilnya terhubung dengan berbagai kabel dan monitor. "Apa yang terjadi padanya?" tanya Bayu yang kini berdiri di samping Dewi, tangannya dengan lembut memegang bahu wanita itu untuk memberinya kekuatan. Menurut saksi mata di kantor, dia tiba-tiba sesak napas dan pingsan, jawab perawat tersebut. Ambulans melaporkan tekanan, darahnya sangat rendah, dan ada tanda-tanda gagal jantung. Dewi menutup mulutnya, menahan isak tangis. Tidak lagi. Lagi? Bayu menatap Dewi dengan terkejut. "Dewi, apa yang sebenarnya terjadi pada Sita?" Sebelum Dewi sempat menjawab, seorang dokter keluar dari bilik dan menghampiri mereka. "Keluarga Sita Pratiwi?" "Saya ibunya." Dewi melangkah maju dengan tangan gemetar. "Saya Dr. Irawan, spesialis jantung anak. Putri Anda mengalami episode dekompensasi akut. Kami sudah menstabilkan kondisinya, tapi dia perlu perawatan intensif." "Bagaimana keadaannya sekarang?" tanya Bayu. Tangannya masih menopang Dewi yang terlihat hampir roboh. "Stabil tapi kritis. Kami menemukan kartu medis di tasnya." Dokter menatap Dewi. "Bu, apakah benar Sita menderita kardiomiopati hipertrofik sejak usia 3 tahun?" Dewi mengangguk lemah, air matanya tak terbendung lagi. "Ya, penyakit jantung bawaan. Biasanya terkontrol dengan obat, tapi kadang ada episode seperti ini." Bayu menatap Dewi dengan tatapan tidak percaya. "Kenapa kau tidak pernah memberitahuku?" "Maaf," bisik Dewi di antara isakannya. "Aku takut itu akan memengaruhi keputusanmu mempekerjakan aku. Kami sangat membutuhkan asuransi kesehatan itu untuk pengobatan Sita." Dokter Irawan melanjutkan, "Dari rekam medis yang terhubung dengan kartu identitas medisnya, saya melihat Sita pernah menjalani 2 kali operasi jantung di usianya yang masih sangat muda. Kondisinya cukup serius dan membutuhkan penanganan komprehensif jangka panjang. Apakah dia akan..." Dewi tidak sanggup menyelesaikan pertanyaannya. "Kami akan melakukan yang terbaik, Bu," jawab dokter dengan nada profesional yang lembut. "Tapi saya harus jujur, Sita membutuhkan prosedur bedah jantung lanjutan yang tidak tersedia di Indonesia. Dari catatannya, dokter yang menanganinya sebelumnya sudah merekomendasikan prosedur di National Heart Center Singapura, tapi tertunda karena masalah biaya." Bayu melangkah maju. "Saya Bayu Wicaksana, atasan Bu Dewi. Tolong lakukan apapun yang diperlukan untuk menyelamatkan Sita. Masalah biaya, saya yang akan menanggungnya. Jika perlu diterbangkan ke Singapura, siapkan semuanya." Dokter mengangguk. "Saya akan menghubungi tim di Singapura, tapi kita harus menstabilkan kondisinya dulu sebelum bisa melakukan perjalanan." "Berapa lama?" tanya Bayu. "Minimal 48 jam, kita akan lihat perkembangannya." Setelah dokter berlalu, Bayu menuntun Dewi ke kursi di lorong rumah sakit. Wanita itu terlihat hancur, tubuhnya gemetar menahan tangis. "Maafkan aku Bayu," ucapnya lirih. "Aku seharusnya jujur tentang kondisi Sita." Bayu menggenggam tangan Dewi. "Tidak apa-apa, aku mengerti kenapa kau menyembunyikannya. Sistem kita memang memaksa orang tua untuk membuat pilihan-pilihan sulit seperti itu. Selama ini semua yang kulakukan adalah untuk Sita." Dewi terisak. "Setiap wawancara kerja, setiap proyek freelance, setiap lembur, semuanya untuk biaya pengobatannya. Tapi tetap tidak cukup. Operasi yang dia butuhkan biayanya hampir 1 miliar rupiah." Budi yang sejak tadi diam mendengarkan akhirnya angkat bicara. "Kalian berdua tunggulah di sini. Aku akan mengurus administrasi dan memastikan Sita mendapat perawatan terbaik." Setelah Budi pergi, Bayu dan Dewi duduk dalam keheningan yang berat. Hujan masih turun dengan deras di luar, menciptakan suara ritmis yang kontras dengan kekacauan emosi yang mereka rasakan. "Aku tidak tahu harus berkata apa, Bayu," kata Dewi akhirnya. "Dalam sebulan kau telah memberi kami lebih banyak daripada yang pernah kami terima dari siapapun. Dan sekarang ini..." Dewi, Bayu menatap langsung ke mata wanita itu. "Dengarkan aku.
Apa yang kulakukan bukan sekadar belas kasihan atau kewajiban. Sebagai atasan, kau dan Sita, kalian telah membawa kembali sesuatu yang kupikir telah hilang selamanya dari hidupku. Air mata kembali mengalir di pipi Dewi. Tapi kau sudah melakukan terlalu banyak. Aku tidak bisa. Kau ingat dokumen yang kubagikan di rapat tadi, potong Bayu, tentang kebijakan diskriminatif yang menolak Lestari? Ada yang tidak kuceritakan. Lestari hamil saat kecelakaan itu terjadi. Kami akan memiliki anak kedua. Dewi tersentak, menutup mulutnya dengan tangan. Selama 15 tahun aku hidup dalam kekosongan, mendedikasikan diri pada pekerjaan karena tidak ada lagi yang tersisa. Hingga suatu pagi, seorang gadis kecil datang ke kantorku dengan keberanian yang luar biasa, mewakili ibunya dalam wawancara kerja. Suara Bayu bergetar oleh emosi. Gadis yang sama yang sekarang berjuang untuk hidupnya di dalam sana. Bayu, jadi kumohon, jangan pernah berpikir ini terlalu banyak. Kalau ada, akulah yang berutang pada kalian. Pada saat itu, di tengah lorong rumah sakit yang sibuk, sesuatu berubah antara mereka berdua. Bukan sekadar atasan dan bawahan, bukan pula dua orang asing yang dipersatukan oleh kebetulan, melainkan dua jiwa yang terhubung oleh pengalaman mendalam tentang kehilangan, harapan, dan kemungkinan memulai kembali. Budi kembali beberapa saat kemudian membawa kabar bahwa semua administrasi telah diurus dan Sita akan segera dipindahkan ke unit perawatan intensif anak. Kalian bisa melihatnya sebentar. Sebelum dipindahkan, kata Budi. Di dalam ruang tindakan, Sita terbaring dengan berbagai peralatan medis mengelilinginya. Meskipun pucat, dia sudah sadar dan matanya berbinar melihat ibunya dan Pak Bayu memasuki ruangan. Ibu, suaranya lemah di balik masker oksigen. Sayang, Dewi menggenggam tangan mungil putrinya, berusaha tersenyum meski air matanya mengalir. Ibu di sini, semua akan baik-baik saja. Maaf, aku membuat semua orang khawatir, bisik Sita. Sst, jangan minta maaf, kata Bayu, berdiri di sisi lain ranjang. Kau adalah gadis paling berani yang pernah kutemui. Sekarang tugasmu hanya satu, menjadi kuat dan sembuh. Sita tersenyum lemah. Aku mendengar dokter bilang tentang Singapura. Apakah aku akan naik pesawat, Pak Bayu? Ya, tapi tidak sekarang. Kau harus lebih kuat dulu. Dan aku janji, setelah operasimu berhasil, kita akan jalan-jalan ke Universal Studios di sana. Mata Sita berbinar meski tubuhnya lemah. Sungguh, ibu juga ikut. Tentu saja, jawab Bayu, menatap Dewi dengan senyum hangat. Kita bertiga. Perawat, masuk, menginformasikan bahwa sudah waktunya memindahkan Sita ke ICU. Setelah memberikan ciuman sayang pada putrinya, Dewi dan Bayu kembali ke lorong rumah sakit. Dewi menoleh pada Bayu. Terima kasih atas janjimu pada Sita. Itu akan memberinya semangat untuk bertahan. Itu bukan sekadar janji untuk menghiburnya, jawab Bayu serius. Aku sungguh-sungguh. 2 hari berikutnya berlalu dengan ketegangan dan harapan yang silih berganti. Kondisi Sita mengalami fluktuasi. Terkadang membaik hanya untuk kembali memburuk beberapa jam kemudian. Dewi nyaris tidak pernah meninggalkan sisi putrinya, sementara Bayu membagi waktunya antara rumah sakit dan kantor, di mana dia harus menangani aftermath dari konfrontasi dengan Dewan Komisaris. Pada hari ketiga terjadi titik balik. Dr. Irawan mengumumkan bahwa kondisi Sita cukup stabil untuk diterbangkan ke Singapura. Bayu segera mengaktifkan koneksinya, menyiapkan jet pribadi perusahaan, dan memastikan tim medis terbaik telah siap menyambut di National Heart Center Singapura. Semua sudah siap, kata Bayu pada Dewi yang terlihat lelah setelah nyaris tidak tidur selama 3 hari. Tim medis dari Singapura akan tiba besok pagi untuk mendampingi selama penerbangan. Bedah jantung dijadwalkan lusa. Bayu, aku tidak tahu bagaimana harus berterima kasih. Dengan menjaga kesehatanmu sendiri, potong Bayu lembut. Sita membutuhkanmu dalam kondisi terbaik. Dewi mengangguk, menyadari kebenaran kata-kata Bayu. Tapi bagaimana dengan pekerjaanmu, perusahaan? Kau sudah menghabiskan begitu banyak waktu di sini. Perusahaan baik-baik saja. Faktanya, program AI
Keluarga sejahtera Garuda kini mendapat dukungan penuh dari Dewan. Berita tentang konfrontasi kita dengan Kartika dan konspirasinya telah menyebar di internal perusahaan, menciptakan gelombang dukungan dari karyawan di semua level. Benarkah? Ya. Dan lebih dari itu, Bayu menatap keluar jendela ke arah langit Jakarta yang mulai cerah setelah hari-hari hujan. Rina Setiawan sendiri yang meneleponku tadi pagi, mengumumkan dukungan penuhnya pada program ini dan menawarkan menggunakan jaringan bisnisnya untuk memperkenalkan konsep ini ke perusahaan lain. Itu mengejutkan, Dewi terkesiap. Tidak juga. Ternyata putrinya Dian, yang selama ini didorong untuk menggantikanku jika aku digulingkan, justru secara diam-diam adalah advokat untuk hak-hak pekerja perempuan. Dia meyakinkan ibunya bahwa program kita adalah langkah maju yang diperlukan. Dewi tersenyum, merasakan secercah harapan di tengah badai yang menerjang hidupnya. Jadi perubahannya benar-benar terjadi. Berkat kau dan Sita, Bayu menggenggam tangan Dewi. Kalian mengubah bukan hanya Garuda Nusantara, tapi juga aku. Keesokan paginya, Sita diterbangkan ke Singapura dengan jet pribadi yang telah dimodifikasi menjadi unit perawatan intensif terbang. Dewi mendampingi di sampingnya, sementara Bayu berjanji akan menyusul setelah menyelesaikan beberapa urusan penting di Jakarta. Jangan khawatir, kata Bayu saat mengantar mereka ke landasan. Aku akan tiba sebelum operasi dimulai. Sampaikan pada Sita bahwa Pak Bayu akan menepati janjinya. Di National Heart Center, Singapura, Sita disambut oleh tim dokter spesialis terbaik yang dipimpin oleh Dr. Lim, ahli bedah jantung anak terkemuka di Asia. Setelah serangkaian pemeriksaan menyeluruh, diagnosis final dikonfirmasi. Sita membutuhkan prosedur bedah jantung kompleks yang hanya dikuasai oleh segelintir dokter di dunia. Operasinya berisiko tinggi, jelas Dr. Lim pada Dewi, tapi jika berhasil, akan memberikan Sita kualitas hidup yang jauh lebih baik dan memperpanjang harapan hidupnya secara signifikan. Apakah dia akan bisa hidup normal setelahnya? Tanya Dewi, suaranya bergetar. Tidak ada jaminan untuk normal sepenuhnya, Bu Dewi. Tapi dengan prosedur ini dan perawatan pasca operasi yang tepat, Sita bisa menjalani kehidupan yang jauh lebih aktif dengan pembatasan minimal. Malam sebelum operasi, Bayu tiba di rumah sakit dengan wajah lelah namun penuh tekad. Di tangannya ada tas berisi dokumen-dokumen penting dan sebuah kotak kecil. Bagaimana keadaan Sita? Tanyanya begitu bertemu Dewi di koridor. Stabil, dia baru saja tertidur setelah persiapan pre-operasi. Dokter memberinya obat penenang ringan. Bayu mengangguk lega. Aku punya sesuatu untuk kalian berdua. Dia mengeluarkan sebuah map dari tasnya. Ini adalah dokumen asuransi kesehatan premium internasional untuk Sita, berlaku seumur hidup tanpa batasan klaim untuk kondisi jantungnya. Dewi terkesiap. Bayu, ini pasti sangat mahal. Dan ini, Bayu melanjutkan, mengabaikan protes Dewi, adalah dokumen program beasiswa Garuda Nusantara yang baru diluncurkan dengan Sita sebagai penerima pertama. Program ini akan menanggung seluruh biaya pendidikannya hingga perguruan tinggi, dimanapun dia ingin melanjutkan studinya. Air mata haru mengalir di pipi Dewi. Aku tidak tahu harus berkata apa. Masih ada satu lagi, kata Bayu, kini mengeluarkan kotak kecil dari sakunya. Tapi ini mungkin terlalu cepat dan kau berhak menolaknya. Dia membuka kotak tersebut, menampilkan sebuah cincin sederhana namun elegan dengan batu safir biru. Dewi Pratiwi, aku tahu kita baru mengenal selama sebulan, tapi dalam waktu singkat itu, kau dan Sita telah mengubah hidupku dengan cara yang tidak pernah kubayangkan. Dewi menutup mulutnya, terkejut sekaligus terharu. Aku tidak memintamu untuk langsung menjawab, lanjut Bayu. Aku hanya ingin kau tahu bahwa aku ingin menjadi bagian dari hidup kalian. Bukan hanya sebagai atasan atau teman, tapi sebagai keluarga. Jika kau bersedia, suatu hari nanti. Dewi menatap cincin itu, kemudian menatap mata Bayu yang penuh dengan ketulusan dan harapan. Di tengah ketidakpastian yang menyelimuti hidup mereka, dengan Sita yang akan menjalani operasi berisiko esok hari, penawaran ini terasa seperti jangkar di tengah badai. Bayu,
Aku, kata-kata Dewi terpotong oleh suara alarm dari kamar Sita, diikuti derap langkah perawat yang bergegas masuk. Jantung mereka berdua seolah berhenti berdetak saat mendengar teriakan dari dalam. Code Blue Cardiac Arrest. Dalam sekejap, lorong rumah sakit yang tenang berubah menjadi kekacauan saat tim medis berlari menuju kamar Sita. Bayu dan Dewi berdiri membeku. Cincin itu masih berada di antara mereka, sementara takdir Sita dan masa depan mereka kini tergantung pada menit-menit kritis yang akan menentukan segalanya. 2 tahun kemudian. Aula utama Garuda Nusantara Corp penuh sesak dengan karyawan dari berbagai divisi. Ruangan yang biasanya digunakan untuk pertemuan formal kini dihiasi dengan rangkaian bunga dan spanduk berwarna-warni. Di podium, Bayu Wicaksana berdiri dengan senyum bangga, didampingi oleh Dewi Pratiwi yang anggun dalam balutan kebaya modern berwarna biru laut. Hari ini, Bayu memulai pidatonya. Kita merayakan 2 tahun program Keluarga Sejahtera Garuda, sebuah inisiatif yang awalnya dianggap terlalu idealis, terlalu mahal dan terlalu progresif untuk konteks bisnis Indonesia. Tepuk tangan riuh memenuhi ruangan. Di barisan depan, Sita duduk bersama Budi Santoso, matanya berbinar menatap ibunya, dan Pak Bayu, yang kini resmi menjadi ayah angkatnya, berdiri berdampingan di atas podium. Dalam 2 tahun, lanjut Bayu, program ini telah mengubah tidak hanya kultur perusahaan kita, tapi juga membawa hasil bisnis yang mengesankan. Dia menunjuk ke layar besar di belakangnya yang menampilkan grafik pertumbuhan perusahaan. Tingkat retensi karyawan naik 67%, produktivitas meningkat 34%, dan yang paling mengesankan, nilai saham kita naik 45% dalam periode yang sama. Dewi melangkah maju mengambil mikrofon. Yang lebih penting dari angka-angka itu adalah perubahan nyata dalam kehidupan karyawan kita. Sejak program ini dimulai, 76 bayi telah lahir di keluarga Garuda Nusantara, dengan para orang tua yang bisa menikmati cuti melahirkan dan cuti ayah yang memadai. Fasilitas penitipan anak kita kini merawat 128 anak setiap harinya, sementara program bantuan pendidikan telah mendukung 215 anak karyawan. Tepuk tangan kembali membahana. Di barisan belakang terlihat Hendra Wijaya dan Rina Setiawan yang kini menjadi pendukung kuat program tersebut, mengangguk puas. Tapi keberhasilan terbesar, Bayu mengambil alih kembali, adalah bahwa model ini kini diadopsi oleh 23 perusahaan besar lain di Indonesia berkat kerjasama dengan Kementerian Ketenagakerjaan dan Asosiasi Pengusaha Indonesia. Apa yang dimulai di ruang rapat lantai 35 gedung ini 2 tahun lalu kini menjadi gerakan nasional untuk keseimbangan kerja keluarga. Setelah pidato dan presentasi formal berakhir, acara berlanjut dengan pemotongan kue dan sesi ramah tamah. Sita kini berusia 9 tahun dan terlihat jauh lebih sehat, meski masih harus rutin check-up, berlari menghampiri Bayu dan Dewi. Ayah, ibu, acaranya sukses besar, serunya riang, memeluk keduanya. Bayu mengangkat Sita ke dalam gendongannya, hal yang masih terasa ajaib baginya, bahwa dia bisa merasakan kembali kebahagiaan memiliki keluarga, sesuatu yang dulu dia pikir telah hilang selamanya. Berkat kamu juga, jagoan kecil, jawab Bayu, mengacak rambut Sita dengan sayang. Pak Budi, bilang aku boleh ikut ke pertemuan dengan menteri minggu depan. Boleh ya, Yah? Tanya Sita penuh harap. Dewi tertawa kecil. Kita lihat nanti, sayang. Jangan sampai kamu ketinggalan pelajaran terlalu banyak. Tapi aku selalu dapat nilai bagus, meski sering izin, protes Sita, menunjukkan kecerdasannya yang memang di atas rata-rata. Bayu dan Dewi bertukar pandang geli. Putri mereka memang memiliki bakat diplomasi alamiah yang luar biasa. Saat acara formal usai dan sebagian besar tamu telah pulang, Bayu, Dewi, dan Sita duduk bersama Budi dan beberapa eksekutif senior di ruang santai kantor. Suasana lebih intim dan santai. Jadi, kata Budi menyesap kopinya, kapan kalian akan memberitahu semua orang tentang kabar bahagia itu? Dewi merona, sementara Bayu tersenyum lebar. Sita, yang sudah tahu rahasia besar mereka, melompat-lompat penuh semangat.
Kami berencana mengumumkannya di pertemuan keluarga besar bulan depan, jawab Bayu. Tangannya dengan lembut menyentuh perut Dewi yang mulai terlihat membuncit di balik kebayanya. Aku akan punya adik, seru Sita bangga. Dokter bilang kemungkinan besar laki-laki. Sita sangat bersemangat menjadi kakak, kata Dewi, mengusap rambut putrinya dengan sayang. Dia sudah menyiapkan nama untuk adiknya. Oh ya, nama. Apa Su? Tanya Budi penasaran. Aditya, jawab Sita mantap. Dari cerita ayah tentang anak laki-lakinya dulu. Aku ingin memberikan nama itu agar ayah selalu ingat bahwa keluarga tidak pernah benar-benar hilang, hanya berubah bentuk. Ruangan hening sejenak. Kata-kata Sita yang begitu dalam dan bijak untuk anak seusianya membuat semua orang terharu. Bayu menatap putri angkatnya dengan mata berkaca-kaca, terpana oleh ketulusan dan kepekaan hatinya. Aditya, ulang Bayu lembut. Nama yang sempurna. Setelah berpamitan dengan rekan-rekan mereka, keluarga kecil itu berjalan bersama menuju parkiran. Matahari senja Jakarta menyinari gedung-gedung pencakar langit dengan cahaya keemasan, menciptakan pemandangan yang memesona. Bagaimana kalau kita makan di luar malam ini, usul Bayu, merayakan keberhasilan program dan keluarga kita. Setuju, Sita berseru antusias. Boleh ke restoran yang ada taman bermainnya? Dewi tertawa. Baiklah, tapi ingat, tidak boleh terlalu lelah. Besok, kamu harus check up dengan Dokter Irawan. Aku tahu, Bu, jawab Sita, memutar matanya dengan gaya khas anak pra-remaja. Aku selalu ingat jadwal check up jantungku, tapi Dokter Irawan bilang kondisiku semakin baik, jadi aku boleh lebih aktif sekarang. Memang benar, operasi di Singapura 2 tahun lalu telah mengubah hidup Sita secara drastis. Meskipun sempat mengalami cardiac arrest sebelum operasi yang membuat semua orang panik, tim medis berhasil menstabilkan kondisinya dan operasi akhirnya berjalan sukses. Prosedur inovatif yang dilakukan Dr. Lim memberi Sita kesempatan kedua untuk hidup lebih normal, meski tetap memerlukan pengawasan medis rutin. Di dalam mobil, Sita duduk di belakang sambil bersenandung riang, sementara Bayu mengemudi dan Dewi duduk di sampingnya. Tangan mereka bertautan di atas konsol tengah, cincin pernikahan sederhana berkilau di jari manis Dewi. Kau tahu, bisik Bayu pada Dewi, kadang aku masih tidak percaya dengan semua yang terjadi dalam 2 tahun terakhir. Dewi tersenyum lembut. Kadang yang terburuk dalam hidup kita membawa kita pada yang terbaik. Pneumoniaku, penyakit jantung Sita, semua membawa kita padamu. Dan program yang mengubah kehidupan ribuan karyawan, tambah Bayu. Semua karena seorang gadis kecil berani yang datang ke kantorku, membawa map berisi CV ibunya. Mereka berdua melirik ke belakang, di mana Sita kini asyik membaca buku sains favoritnya. Topik yang dia minati sejak mulai sering menghabiskan waktu di rumah sakit. Kehidupan mereka memang berubah drastis. Setelah operasi Sita di Singapura, Bayu melamar Dewi secara resmi, kali ini tanpa gangguan kode blue, dan mereka menikah dalam upacara sederhana 6 bulan kemudian. Proses adopsi legal Sita sebagai putri Bayu selesai tidak lama setelahnya, menjadikan mereka keluarga yang sah secara hukum. Di kantor, program Keluarga Sejahtera Garuda berkembang pesat dan mendapat pengakuan nasional bahkan internasional. Garuda Nusantara memenangkan penghargaan Best Workplace for Families dari sebuah lembaga global terkemuka, dan Bayu diminta berbicara di berbagai forum internasional tentang transformasi kultur korporasi. Dewi sendiri kini telah dipromosikan menjadi Direktur Pengembangan Sumber Daya Manusia, posisi yang memungkinkannya memperluas visinya untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih inklusif dan manusiawi. Artikel tentang kisah hidupnya, dari ibu tunggal yang berjuang hingga menjadi eksekutif yang mengubah lanskap korporasi Indonesia, dimuat di majalah Forbes edisi Asia. Minggu depan kita harus bertemu dengan arsitek untuk finalisasi desain yayasan, kata Bayu, membuyarkan lamunan Dewi. Ah, benar. Yayasan Lestari Aditya untuk Kesehatan Anak, Dewi mengangguk. Sita sangat bersemangat dengan ruang bermain terapeutiknya. Yayasan tersebut adalah proyek terbaru mereka,
didirikan untuk membantu anak-anak dengan kondisi jantung bawaan dari keluarga kurang mampu. Dibangun di atas sebidang tanah luas di pinggiran Jakarta, yayasan ini akan menyediakan fasilitas medis, pendidikan, dan dukungan psikologis bagi anak-anak dan keluarga mereka. Bu, Sita tiba-tiba memanggil dari kursi belakang. Aku sudah memikirkan topik untuk pidato pembukaan yayasan nanti. Bagaimana kalau jantung yang kuat untuk masa depan yang cerah? Dewi tersenyum bangga. Itu judul yang bagus, sayang. Dan aku ingin bilang dalam pidatoku bahwa kadang-kadang hal buruk terjadi supaya hal baik bisa muncul. Seperti jantungku yang sakit membawa kita pada ayah. Dan sekarang kita bisa membantu banyak anak lain. Bayu menatap Sita melalui kaca spion, terharu oleh kebijaksanaan putrinya. Kau benar sekali, Sita, dan kau tahu apa yang ayah pelajari darimu dan ibumu. Apa ya? Bahwa keluarga bukan hanya tentang darah yang sama, tapi tentang hati yang saling menyayangi. Dan bahwa tidak ada yang lebih penting dalam hidup ini daripada keseimbangan antara mencapai impian kita dan menjaga orang-orang yang kita cintai. Dewi menggenggam tangan Bayu lebih erat, matanya berkaca-kaca mendengar kata-kata suaminya. Dan juga tambah Sita dengan gaya khas anak-anaknya bahwa data tidak bisa bohong. Mereka bertiga tertawa bersama, sebuah keluarga yang terbentuk dari kebetulan, keberanian, dan keputusan untuk memberikan kesempatan kedua pada kehidupan dan cinta. Saat mobil mereka melaju membelah kota Jakarta yang berkilauan di malam hari, Bayu merenungkan perjalanan hidupnya. Dari seorang eksekutif dingin yang terkungkung dalam kesedihan masa lalu, kini dia menjadi seorang suami, ayah, dan pemimpin yang membawa perubahan nyata bagi ribuan keluarga. Semua berkat seorang gadis kecil berani yang datang ke kantornya pada suatu pagi, membawa map berisi CV ibunya dan tekad baja untuk mengubah nasib keluarganya. Di gedung Garuda Nusantara yang menjulang, lampu-lampu di ruang penitipan anak masih menyala terang, menampung anak-anak karyawan shift malam. Sebuah papan nama terukir indah di pintu masuknya. Ruang bermain Sita Pratiwi Wicaksana untuk masa depan cerah generasi penerus. Dan di atasnya, terukir sebuah moto yang kini menjadi prinsip perusahaan, keluarga sejahtera, Garuda Jaya. Kehidupan memang penuh kejutan. Kadang kehilangan terburuk membawa kita pada penemuan terindah. Kadang seorang anak kecil bisa mengajarkan kebijaksanaan pada seluruh korporasi. Dan kadang keberanian satu orang untuk menantang sistem bisa mengubah kehidupan ribuan orang lainnya. Bagi Bayu, Dewi, dan Sita, perjalanan mereka baru saja dimulai. Dengan bayi dalam kandungan, yayasan yang akan segera diresmikan, dan program yang terus berkembang, mereka menatap masa depan dengan penuh harapan dan keyakinan. Karena seperti yang selalu dikatakan Sita dengan polosnya, ketika kita peduli, satu sama lain tidak ada yang tidak mungkin. Senja Jakarta perlahan berganti malam, namun bagi keluarga kecil ini, fajar baru kehidupan justru sedang terbit dengan cerahnya.